Memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang-orang yang tengah menuju Allah, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya, surat At-Talaq ayat 7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kelanjutan Bapak Ibu dari makalah ke-29. Di makalah ke-29 kita membahas tentang perbedaan antara orang yang sudah wusul ke Allah dan orang yang masih salih berjalan di jalan Allah. Kemarin kita sudah memahami bersama bahwa sesungguhnya disadari atau tidak disadari, kita ini berjalan menuju Allah. Namun ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Karena setiap hembusan napas kita itu adalah tanda bahwa kita sedang berjalan. Setiap pergantian waktu, berhentinya waktu, bukan berhentinya, berlalunya waktu dari kita, maka sesungguhnya kita sudah terus berjalan. Bahasanya kita didorong ya oleh waktu, ayo maju. Dan sebetulnya ada 3 golongan. Satu, orang yang wusul sudah sampai, yang kedua orang yang sedang berjalan, yang ketiga yang tidak berjalan, tersesat. Padahal mau tidak mau dia akan melepaskan mikotnya. Mikot itu apa? Jarak, batas antara dunia dan akhirat. Dan mikot seseorang dalam hidup itu namanya kematian. Setelah kematian tidak ada yang bisa kita perbaiki lagi. Betul ya? Setelah kita mati nggak ada yang bisa kita perbaiki lagi. Dan ketika tidak ada yang bisa kita perbaiki lagi, maka selesailah perjalanan hidup kita, dan hanya kita yang bisa tahu akibat dari keberadaan kita di dunia. Maka alangkah indahnya, alangkah beruntungnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengingat bahwa kita ini sedang berjalan, sedang menuju Allah. Ya. Banyak jalurnya, banyak. Ada jalur al-alawiyyin, jalur amaliyah, ada jalur zikir, jalur thariqah, ya. Ada jalur amal, jalur thariqah zikir, ada jalur ilmu. Jadi jalur ilmu itu amalannya ya ilmu. Bahkan mungkin sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, setelah itu belajar ilmu terus itu juga thariqah. Ada yang zikir ada macam-macam, ada abbasiyah, ada qadariyah, nasabandiyah, ya. Ada apa lebih? Apa lebih 40 ya, 40 tadi kok semuanya beliau punya, ya. Beliau pemimpin. Nah, jadi amalan-amalan zikir banyak. Al-hikmah juga amalan-amalan zikir, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masa fatrahnya, sudah bertemu dengan mursyid yang baru. Nah, tapi ada juga yang alawiyyin, pakainya amal-amal. Ini biasanya tarikhnya dari para habaib, ya. Jadi dengan amal ibadah, memperbanyak amalan ibadah. Nah, ada jalur tarikhnya adalah ilmu. Syekh Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani, itu tarikhnya adalah ilmu. Artinya jalan suluknya itu adalah ilmu. Nah, kita mau yang mana? Ya, kita mau yang mana aja ya. Tergantung kita mau ngikut pembimbingnya siapa. Kalau kita al-hikmah berarti kita ke zikir. Kalau yang nasabandiyah ke zikir. Nah, kita sukanya ta'lim, ya sudah kita ta'lim saja. Insya Allah ta'lim itu termasuk pada thariqah, insya Allah. Karena yang kita bahas, kita baca, kita sama-sama
apa namanya, renungi juga sama, yaitu berbicara tentang bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berproses sampai nanti ada guru yang memang datang kepada kita yang menyampaikan, ayo sudah waktunya panjenengan memakai jalan ini barangkali aja. Nah, selama panjenengan belum ada ya ikut aja taklim hitam ya. Sampai nanti ketemu yang ngajak. Ya Mbak Desi ya? Yang ngajak, yang ngajak. Mbak Desi sini, Mbak Desi kelihatannya ikut al-hikmah saja. Kayak gimana gitu. Sajadah itu Habib mana? Ya, monggo. Nah itu Toriko itu jalan ya. Toriko itu bukan aliran, tapi apa? Jalan menuju siapa? Allah. Jadi tidak usah takut dengan Toriko, nggak ada apa-apa dengan Toriko. Karena Toriko itu adalah jalan. Kalau kita mau berjalan harus ada penunjuk jalan. Ya penunjuk jalannya untuk siapa saja silahkan. Dipersilahkan. Penjenengan. Banyak? Ya banyak. Amalan-amalan zikir setiap bulan itu ada banyak sekali. Dengan tinggal cocoknya dengan siapa, ya, atau bukan cocok ya, Allah menghantarnya ke siapa, monggo. Kalau di hikam ini ta'lim ya, ta'lim. Jalurnya jalur ta'lim, mengenalnya dengan keilmuan, ya. Kali amalannya amalan istighfar dulu, istighfar dulu amalan. Masih diamalkan istighfarnya Bu? Kayaknya enggak lupa. Masih ya? Insya Allah. Ya. Baik. Nah, dari proses perjalanan itu ada yang sifatnya tanajul taraki Bapak Ibu. Tanajul taraki itu gimana? Jadi dia itu jalurnya cepat. Tiba-tiba sampai gitu. Jadi usulnya itu cepat. Allah yang menghendaki beliau dipercepat sama Allah. Hanya langsung sampai ke Allah. Tanpa ada proses-proses berbagai tahap, tidak langsung lulus ke Allah. Kadang ada dua, ada yang langsung masnun. Tahu masnun Bu? Masnun itu karena kaget, akhirnya dia tidak bisa terkendali akalnya. Gila. Ya, tidak bisa terkendali apa? Akalnya. Karena akalnya tidak bisa hatinya menguasai akalnya, kerinduannya membuncah. Karena orang yang sedang cinta itu tahu kata rasa. Kata siapa pahit Bu dari kata itu. Saya pernah ngerasain saya. Aku kecil. Nah, jadi kalau orang sudah membuncah cintanya itu udah nggak peduli. Gitu. Ini adalah masnun. Atau lebih jadab kalau bahasa yang lainnya jadab. Jadab itu yaitu kaget ya, karena langsung dipercepat sama Allah. Ada yang prosesnya itu bertahap, butuh apa ya Allah berarti ya, bertahap. Ada yang sampai, ada yang sampai. Terus yang nggak ada sampai gimana? Ada apa-apa, itu juga dicintai Allah. Dua-duanya dicintai Allah. Orang salik dicintai Allah, orang yang sudah usul dicintai Allah. Jadi insya Allah panjenengan dicintai Allah. Yakin betul? Panjenengan dicintai Allah, yakin betul? Yakin. Insya Allah dicintai Allah, namun barangkali belum sampai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di maqalah 30 ini kita akan bahas tentang apa kewajiban orang yang sudah sampai dan apa kewajiban orang yang belum sampai ke Allah. Maka disampaikan di sini, hendaklah orang yang diberi keluasan rezeki. Rezeki itu apa Bu? Uang, harta. Rezeki itu adalah ilmu Allah. Rezeki itu adalah kepahaman terhadap siapa? Allah. Itu rezeki. Barang siapa yang diberikan keluasan sehingga dia bisa mengenal Allah, paham Allah, bertemu Allah, maka dia memberi nafkah menurut kemampuannya. Memberi nafkah itu bagaimana? Memberi pemahaman.
Kepada siapa? Orang-orang yang belum. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, artinya belum begitu memahami Allah, maka hendaklah dia apa? Memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kalau belum sampai yang diberikannya apa, Bu? Sedekah, rezeki, berupa apa? Harta. Jadi dua-duanya ngasih nafkah. Yang satu yang sudah usul ngasih nafkahnya kepahaman. Yang belum usul ngasih nafkahnya apa? Rezeki yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Nah, baik, saya akan perjelas, Bapak Ibu, agar kita tidak salah paham dengan makalah ke-30 ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hukum alam itu ada namanya hukum bukan tarik menarik, hukum saling meniadakan. Jadi kalau di rumus matematika 5 positif ketemu 2 negatif sama dengan berapa? 3 positif. Ini hukum meniadakan. 10 negatif ketemu dengan 5 positif jadi berapa? 5 positif. Meniadakan. Ya. Nah, jadi karena ternyata tubuh kita ini memiliki dua bagian. Ada yang disebut dengan tubuh biologis, tubuh fisik, ada yang disebut dengan tubuh elektrik. Nah, tubuh elektrik ini, tubuh energi inilah yang saling meniadakan. Padahal 90% hidup kita ini dipengaruhi oleh tubuh elektrik, tubuh energi. Kita ketemu dengan banyak orang, itu akan mempengaruhi kondisi tubuh energi kita. Misalkan tiba-tiba kita ketemu dengan orang kok pulang-pulang jadi capek, nah, energi kita keserap. Atau dibalik, kita ketemu orang kok jadi tenang hatinya, kita mendapatkan energi dari orang tersebut. Nah, kalau di dalam buku Scale of Consciousness David Hawking itu disebutkan bahwa orang-orang yang wusul itu, orang-orang yang sudah sampai kalau itu disebut oleh beliau dengan orang yang memiliki energi disebut tingkatnya pencerahan. Jadi satu orangnya berbanding, saya lupa, kalau tidak salah 70 juta satunya. Artinya energinya mampu untuk meliputi 70, mohon maaf, 70.000 atau 70 juta, saya lupa. Intinya kalau dikonversi begitu. Maka kalau ada orang itu di sana satu, insya Allah tidak akan terjadi bencana di sana. Kenapa? Karena masih ada paku bumi. Kalau kata David Hawking itu namanya orang yang sudah masuk kepada pencerahan. Kalau bahasanya tasawuf, orangnya disebut apa? Wali, usul, sudah usul sama Allah. Di bawahnya itu ada orang yang sudah hening, damai. Ini juga orang usul, tapi hening. Hening itu dia hidupnya damai. Ya, ini dia, aduh saya lupa ya, mohon maaf, saya kalau salah sampaikan, saya khawatir menyampaikannya salah ilmunya. Cuma ada perbandingan 1 berbanding sekian ribu, ya, kira-kira gitu. Satu orang itu bisa meliputi energinya ke sekian ribu. Lanjut lagi ke cinta, cinta kasih. Jadi di hatinya itu adanya cuma satu cinta. Maka dia juga memiliki 1 banding sekian. Maka di dalam Al-Quran ada kata-kata bahwa 1 orang mukmin itu berbandingan 1000 orang. Tapi 1 itu bisa mengalahkan 1000 karena dia memiliki energi besar. Nah, siapa orang-orang yang memberi nafkah itu? Ya, orang-orang yang memberi nafkah dengan energi itu dia yang sudah sampai minimal sampai energinya levelnya level cinta kasih. Nah, dia disebut orang-orang yang bisa menafkahi. Artinya apa? Jadi dengan ketemu beliau itu langsung tenang. Duduk sama beliau itu sudah apa? Yes, ada. Dan beliau tidak akan kehilangan energinya. Karena dia sudah berlimpah energinya, karena udah nyambung sama Allah. Kalau kita
Ketemu teman-teman kita yang konsultasi kepada kita, habis dia konsultasi gimana kita? Capek. Kenapa tertarik? Karena kita tersendat energinya. Iya, enggak nyambung. Jadi kayak embernya apa? Bocor. Udah keserap, ini hilang ini kita. Makanya jadinya capek. Nah, kalau yang sudah menafkahi itu enggak, dia adanya di pancoran air. Ia bocor tapi nggak habis-habis. Kenapa? Karena dia di pancoran. Nah, kalau kita bersama dengan orang-orang yang yang punya masalah, habis itu kita malah kering. Betul? Pernah kayak gitu, Bu? Sering ya. Oh, jadi kering saya, kenapa ya? Habis energinya. Ayo, Ibu habis dari sini enak. Terus di jalan ada yang nyalip. Astagfirullah. Nah, itu energi udah hilang tuh 10. Nah, terus jalan lagi sampai simpang 5, Ibu. Sampai simpang 5, ternyata di simpang 5 ada ibu-ibu sepuh. Riting kanan, belok kiri. Ditabrak sama kita. Wah, ibunya marah-marah lagi. Kok kamu ini? Wah, ibunya punya energi 15. Nah, kita punya energi 20. 15 negatif maksudnya. Jadi tinggal berapa? 5. Astagfirullah, Ibu. Kok saya disalahi? Tapi ya nggak apa-apa lah, ini takdir dari Allah gitu ya. Masih semangat karena masih ada energi positif berapa? 5. Sampai rumah ya. Suami udah pulang duluan. Assalamualaikum. Salam. Neng di bawah. Waduh, dia dapat energi positif, energi negatif berapa? 10 negatif. Kita berarti ibu-ibu di sini sudah nggak marah sama anaknya. Ini wajah-wajahnya kelihatan sekali. Betul Ibu ya? Kayaknya mau marah sama anak, hilang rasa marahnya itu, kelihatannya tuh wajah-wajahnya. Senyum-senyumnya itu nggak pernah marah kalau sekali. 20 kali kayaknya sering ya. Jadi udah cirinya, udah level cinta kasih itu udah hilang, Bu. Udah lupa cara marah gimana? Gimana sih cara marahnya udah lupa? Kenapa? Munculnya cuma apa? Cinta kasih. Nah, gimana? Itu haknya Allah, ngasih pemahamannya kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ya. Nah, kalau kita dari mana level emosi yang harus kita miliki berawal? Nah, nanti kita tahapannya. Ya. Setelah ini saya baru masuk ke sana. Nah, baik. Bapak Ibu baru sampai mana tadi? Kita mengetahui keutamaan orang yang usul. Jadi yang pertama, kenapa kita bahas ini adalah agar kita tahu keutamaan orang yang sudah apa? Usul ke Allah, yang sudah sampai ke Allah, yang energinya tidak akan pernah habis. Karena kalau kita masih sering habis, Bapak Ibu ya. Betul? Ya Pak Ono ya? Pak Ono tiba-tiba nonton iklan ya di YouTube. Iklannya anak-anak muda ya. Bajunya SD. Itu kan astagfirullah. Tapi langsung hilang. Berarti kita masih belum usul. Nah, Masya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, alangkah indahnya ketika kita tahu bahwa sedekah terbaik itu adalah sedekah apa, Bu? Energi. Jadi orang datang ke kita langsung apa? Adem. Langsung enak. Ngobrol bareng-bareng sama kita itu langsung apa? Enak, asik. Itu sedekah terbaik. Uang mah cepat habis, tapi kedamaian gak cepat habis. Dan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tidak disebut kebaikan sebelum kita memberikan apa yang paling dicintai. Nah, di dalam saya pernah menyampaikan di kemarin di kajian haji. Apa sih tujuan haji itu? Tujuan haji itu diantaranya laisa junahun antabtagu min fadlan min Allah. Tidak berdosa orang-orang ketika berhaji itu mencari fadlan min Allah. Mencari fadilah dari siapa? Allah. Fadilah. Jadi tujuan haji itu mencari fadilah dari Allah, mencari keutamaan dari Allah. Pertanyaannya, apa sih keutamaan dari Allah? Bu, apa sih keutamaan dari Allah? Ada yang tahu? Ada siapa? Mahal, Ustaz. Keutamaan dari Allah itu apa?
Rahmatnya. Ridho. Ridho, rahmatnya. Apa? Keutamaan yang paling utama dari Allah apa? Hidayah, ridho. Nah ini, kita diperintahkan untuk mencari keutamaan dari Allah. Terus apa yang utama dari Allah itu? Baik. Apa kira-kira? Yang utama dari Allah itu ya Allah itu sendiri. Betul? Jadi siapa yang kita minta saat berdoa? Hartanya, ridhonya, kekayaannya, apa Allahnya? Ridho. Allah. Ini ada sebuah pewayangan nih. Ada Pandawa sama Kurawa. Kurawa itu datang sama-sama gurunya Krishna. Kurawa datang ke Krishna, mau perang sama Pandawa. Terus kata Kurawa, aku minta senjata, dikasih sama Krishna. Aku minta tentara, dikasihkan semua tentaranya kepada Kurawa. Setelah itu datang Pandawa, Minta Krishna. Terus kata Krishna, wahai muridku, sudah nggak ada apa-apa nih. Senjata dibawa semuanya oleh muridku yang satu, itu siapa? Kurawa. Terus siapa lagi? Tentara juga sudah. Terus beliau tersenyum, ya memang saya nggak minta itu. Minta Krishna. Terus mintanya apa? Saya minta engkau. Engkau bersama saya nanti pas perang dan engkau di tempat saya. Saya di belakang kau. Kira-kira tentaranya berani untuk menembak? Ya, itu tentaranya Krishna semua. Terus senjatanya kira-kira gimana? Bisa dilepaskan? Nggak bisa. Itu punyanya kita. Ini sebetulnya siloka, apa namanya? Ya, yang kita minta ketika kita ke Allah itu siapa yang kita minta? Ya Allah. Ya Allah itu sendiri. Siapa saja yang meminta selain Allah maka akan dikalahkan sama orang yang mintanya Allah. Itu orang yang usul. Jadi saat doa, ya Allah hamba minta kau aja. Jangan minta hartamu, jangan minta rezekimu. Saya hanya minta apa? Engkau. Kira-kira rezekinya datang nggak? Oh nggak diminta Allah. Cuma untuk Allah iya aku datang untuk kamu, ya ada proses. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Jadi carilah keutamaan dari Allah. Lalu apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Allah itu sendiri. Terus caranya bagaimana kalau kita ingin Allah itu sendiri? Ya kita minta sama Allah. Setiap doa yang kita minta adalah Allah. Maka Allah katakan, barang siapa dia tidak pernah meminta karena berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan lebih dari apa yang mereka sering minta. Maksudnya gimana? Dia mintanya cuma Allah. Ya Allah hamba cukup kau aja dah. Dengan zikir. Kan ada hadis gitu ya? Barang siapa diskusi, barang siapa dia tidak sempat doa karena sibuk berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan lebih daripada yang meminta kepadaku. Nah, doanya begitu, ya Allah hamba ingin kau aja. Cukup engkau buat hamba. Bisa kayak gitu Bu? Insya Allah. Tapi kayaknya belum. Yang diminta ya Allah 500 juta ya Allah, untuk beli rumah ya Allah, gitu kan? Belum? Enggak salah. Cuma kalau kita pengen lebih afdol, itu ya fadilah juga, dengan mencari rezeki fadilah, betul nggak? Keutamaan juga, tapi yang paling utama dari rezeki, yang paling utama dari ilmu, yang paling utama dari semuanya itu adalah siapa? Yang punya ilmu. Maka saya sampaikan, jangan cari uang, carilah yang punya uang. Jangan cari rezeki, carilah yang punya rezeki. Jadi panjenengan kerja itu yang dicari bukan kerjaannya, tapi carinya sang pemilik rezeki. Panjenengan nyari kemana-mana tuh, pesiar ya. Yang dicari siapa? Allah. Apalagi jauh-jauh ke Jerman kemana, Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita udah paham makna ini, sampai nanti mengatakan, ya sudah kalau begitu aku akan datang kepadamu, bahwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada aku bersamamu.
Allah membersamai kita, itulah berarti kita sudah dibersamai Allah. Kalau sudah dibersamai Allah, Masya Allah. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya orang yang sudah begitu, mohon maaf, sekali berpikiran buruk langsung ditegur sama Allah. Hatinya pikir buruk, pikirannya langsung ditegur sama Allah. Entah jadi sakit kepala, entah apa, pasti itu ciri. Hatinya memang tubuhnya sudah berzikir, tubuhnya nggak rela dipakai untuk hal yang tidak. Hatinya punya suudzon sama orang, langsung ditegur sama Allah. Itu cirinya sudah dibersamai sama Allah. Iya. Ada enaknya, ada enggaknya? Kalau kita masih ada nafsu, ada enggaknya. Tapi kalau udah nggak nafsu, iya. Jadi mana yang mau kita minta? Allahnya apa rezekinya? Monggo terserah panjenengan. Kalau yang diminta rezekinya, ya datang rezekinya. Dengan ikhtiar tentunya Allah akan memberikan apa? Rezekinya. Dicari ilmunya apa? Allahnya yang punya ilmu. Terus cari ilmu, insya Allah panjenengan akan punya ilmu banyak dari Allah. Tapi mungkin sikap kita saat punya ilmu berbeda. Bisa jadi kita merasa lebih pintar daripada orang lain. Tapi kalau yang kita minta Allah itu sendiri, maka insya Allah Allah akan datang pada kita dan Allah akan menghantarkan kita mendapatkan rezeki, insya Allah. Itu terserah Allah. Bahkan mohon maaf, memang orang-orang yang meminta Allah itu ya sudah nggak mikir minta rezeki lagi. Orang yang minta siapa? Ya Allah kasih rezeki, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa. Berarti yang kita cari apa, Bu? Allah ya. Doa yang pertama kita ucapkan apa? Boleh nggak doanya panjang? Boleh. Terakhirnya, ya Allah, dari semua doa yang saya minta itu hamba hanya minta Engkau saja. Ya Rabb, hamba minta. Yang singkat aja tuh Pak Ustaz. Ya boleh. Langsung ke intinya. Ya boleh. Ya monggo langsung, ya Allah, hamba minta Engkau. Bahasa Arabnya bagaimana? Ya, hasbi Allah. Saya putar-putar dulu, Bu. Amalannya apa? Hasbi Allah. Hasbi Allah. Cukup Engkau ya Allah. Udah itu aja. Tapi kalau kita memulainya dari kesadaran itu, getar nantinya, Bu. Hasbi Allahnya enggak hanya sekedar hasbi Allah. Betul. Cukup Engkau ya Allah. Cukup Engkau ya Allah. Cukup Engkau. Ya, tuh udah sampai kepada cara-cara ya. Nomor berapa Bu tadi? 2. Nomor 2. Jadi kita memahami makalah ini untuk apa Bu? Mencari apa? Fadilah. Karena orang yang dikasih fadilah dia bisa memberikan apa? Masya Allah. Bu, kita ini jangan sampai kalah sama pohon padi. Hampir semua pohon sama. Dia ini fokus hidupnya cuma berbuah. Setelah selesai amal yang berbuah, mati. Betul? Betul. Padi itu fokusnya apa? Berbuah. Setelah berbuah, mati. Pisang berbuah. Setelah berbuah, mati. Begitu juga manusia seharusnya. Jadi manusia itu sebisa mungkin dia ini berbuah. Buahnya apa tadi? Nafkah batin. Kita bisa memberikan energi besar kepada siapapun, minimal kepada keluarga kita. Kalau bisa kita ini menjadi sosok yang menyejukkan untuk keluarga kita. Maka kalau bisa ibu bapak, setiap hari bapak ibu pegang es. Kalau peluk anak itu menyejukkan. Ya, minimal untuk keluarga kita bisa menjadi wasilah kebaikan. Ya. Minimal ibu menjadi oase untuk anaknya, oase untuk suaminya. Jadi suami itu pengennya pulang aja. Kenapa? Pengen melihat wajah istri yang seperti rembulan, cantik, sahdu, menyejukkan. Aduh, Masya Allah istriku. Jangan sebaliknya. Pas mau pulang, malas aku pulang. Ketemu istri. Kenapa isinya? Ya.
Malah ngasih energinya negatif. Energi suami habis. Jadi suami begitu Pak. Jadi suami harus jadi orang yang sangat dirindukan pulang. Kapan si bapak pulang? Kapan abah pulang? Anak-anak kalau kita pulang tuh senang sekali. Walaupun nggak dikasih apa-apa sama kita. Jadi senang. Kenapa? Di rumah menjadi merasanya aman, nyaman dan lain-lain. Itu minimal di sana. Minimal di keluarga dulu. Jangan sampai keadaan kita ini orang malas, anak malas. Ketemu ibu malas anak. Belok, kalau ada ibu langsung belok sih. Pura-pura ke kamar terus ngincup ibu. Gak mau ketemu. Nah, kita harus berikhtiar untuk minta seperti itu. Maka ayo, sudah ada jalannya. Jalannya apa? Cari fadilah dari Allah. Apa fadilahnya Bu? Fadilah dari Allah apa? Allah itu sendiri. Setuju? Insya Allah. Nah, itu yang keberapa Bu? Dua. Yang kedua. Yang ketiga, ini langsung ke tata cara. Gimana caranya agar kita ini bisa memberikan nafkah? Dan yang keempat, kondisi kita saat ini. Yang ketiga dulu. Gimana caranya, jalannya agar kita bisa memberikan apa Bu? Nafkah. Nafkah batin. Jadi nafkah batin suami itu Pak, bukan hanya sekedar mohon maaf. Sering dikatakan nafkah batin itu apa? Kalau nikah nafkah batin itu apa Pak? Kalau yang ahlinya. Kalau tasnya kemana nafkah batin? Nah, padahal nafkah batin itu bukan itu. Nafkah batin itu memberikan energi positif ke pasangan. Suami istri harus ngasih nafkah batin. Gimana seorang istri itu bisa memberikan energi positif ke suami? Gimana caranya? Pertama, jangan lupa, jangan pelit, doakan mereka. Ya, kalau keluarga itu doakan siapa? Keluarga satu-satu kita doain, 1, 2, 3, insya Allah ketemu kita, dia akan mendapatkan berkah. Seorang guru itu biasanya dia paham ataupun tidak paham, dia selalu setelah salat tahajudnya dia mendoakan para jemaah. Kenapa? Karena itu nafkah batin buat para jemaah. Bahkan ada guru-guru itu yang meminta foto, namanya ditulis sama apa? Fotonya. Jadi beliau menggelar foto setelah salat tadi doain. Pak Ono, Pak Desi, Bu Ira, Bu Paiceng, Bu Maya, Bu Niem, Bu Nona, Bu Baroro, Bu Luna, Pak Sued, wah didoain. Semoga segitu. Ya, jadi begitu. Jadi didoakan satu-satu, nama-namanya didoakan, sehingga ketika dohirnya hadir, itu langsung dia mendapatkan energi. Ya. Kenapa seorang anak itu kok dekat banget sama orang tuanya? Jadi seorang anak itu kalau ketemu ibunya nempel terus tenang, kenapa? Tiap hari doain. Betul? Maka saat seseorang ini ingin memberikan nafkah batin pada orang lain, doa. Sering mendoakan, insya Allah kita akan mendapatkan. Itu yang pertama ya, mendoakan ya Bu ya. Mendoakan siapa? Keluarga. Ya keluarga dulu, semuanya. Keluarga. Nah, yang kedua agar kita cepat usul ke Allah, udah pernah sampaikan itu dia. Tapi nggak apa-apa dilanjut deh. Hilangkan keraguan kepada Allah. Sedikit pun kepada keraguan. 100% kalau ada minus 1000%. Jangan ragu sama Allah. Akul yakin. Bismillah. Saya masalahnya gede, tidak akan ada apa-apanya di hadapan yang maha besar. Siapa? Allah. Saya berat nih ujiannya, nggak ada pada hadapan Allah, nggak ada yang berat. Hakul yakin semuanya bisa diselesaikan kalau bersama Allah. Hilangkan keraguan. Maka orang yang yakin menghilangkan keraguan kepada Allah, maka insya Allah dia akan mudah sekali untuk khusyuk.
Karena di antara ilmu yang paling harus selalu kita kuatkan ya ilmu yakin. Ya, ilmu apa? Yakin. Sampai ada 6 ilmu yakin. Satu, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikatnya Allah, yakin kepada kitabnya Allah, yakin kepada Rasulnya Allah, yakin kepada hari kiamat, yakin pada takdir dan qadar. Dan ada tauhidnya dan 6 ini tidak hanya sekali itu harus dipelajari satu-satu. Jadi satu, yakin kepada Allah. Itu gimana sih yakin kepada Allah? Ada, kalau dalam akidah syariah ada 20 sifat yang wajib kita pahami, yakini. Ada 99 nama yang wajib kita hafal, kita pahami. Sifat-sifat Allah yang kamil, yang sempurna itu. Dan wajib kita buktikan. Kalau mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka aku akan kabulkan, itu harus kita buktikan. Kita namanya ilmu yakin. Harus terbukti, kalau belum terbukti terus sih. Fadilah istighfar dalam Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beristighfar kepada Allah itu adalah dia akan mendapatkan apa? Ampunan Allah. Yang kedua akan diberikan apa? Yustis sama alaikum indrara. Wa yubid bi amal wal banin wa jalakum jannatin jalakum anhar. Allah akan berikan rezeki yang banyak. Intinya orang istighfar itu insya Allah selesai semua masalahnya Bapak Ibu. Dan beberapa jamaah sudah membuktikan. Enggak saya sebutkan jamaah, tapi sudah sampaikan ke saya. Haji Bu, keren. Habis mengamalkan istighfar 40 tahun, 40 hari. 40 hari ajaib. Ada yang nggak usah, itu rahasia masing-masing. Ada juga sudah 2 tahun, masya Allah luar biasa, belum terjadi. Belum terjadi apa-apa. Kata siapa belum terjadi, udah terjadi tapi kita belum ada. Masya Allah banyak. Ayo terusin istighfar sampai kita yakin memang Allah akan merubah semuanya. Ya, amalan yang baru-baru ikut amalannya kita itu istighfar dulu. Istighfar. Maka kalau ada zikirnya istighfar. Oh iya Ibu, masya Allah. Insya Allah mungkin di bulan Desember kita akan mengadakan seni menata hati. Kita akan mengaplikasikan semua ilmu hikam yang sudah kita pelajari, dipraktekkan di dalam seni menata hati 1 hari full dari pagi sampai sore. Ada zikir. Bisa habis mawar ya. Ya kalau ini karena ini seni menata hati biasanya di hotel. Karena ini bentuknya kayak training ya, seminar. Ada workshopnya, ada praktik. Itu nanti ya. Oke, kalau Pak Budi ada hotel yang bisa gratis boleh. Hotel gratis. Insya Allah Desember ya Bu ya. Desember nanti insya Allah kita akan melakukan aplikasi. Ya? Workshop nanti minta panitianya dari Alam Mustaqirin ya. Siap ya. Karena kita mengundang semua jamaah yang lain. Nanti panitianya Alam Mustaqirin. Insyaallah. Sampai mana Bu? Hilangkan keraguan kepada Allah. Menghilangkan keraguan kepada Allah. Hilangkan keraguan kepada Allah. Jangan sedikit pun ada perasaan ragu. Seberat apapun ujian dari Allah, kita mengatakan ini yang terbaik dari Allah. Pun titik. Gak ada kata koma. Titik. Yang terbaik dari Allah. Ibu Pak, yang hari ini sedang dikasih ujian sama Allah, izin kita harus yakin ini yang terbaik dari Allah. Ego kita bilang terbaik dari mana? Aku ditipu terbaik apa? Ya, ditipu terbaik. Ya, misalkan gitu. Tenang, terbaiknya dari Allah itu biasanya datangnya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Kalau kita masih belum paham, kadang setahun kemudian, oh iya benernya terbaik dari saya buat saya. Dari Allah buat saya. Tapi kalau udah paham, udah langsung, oh ini terbaik dari Allah, dan langsung Allah kasih kepahaman. Kemarin ada yang nanya, gimana caranya? Ya udah caranya kita nggak tahu. Itu masuk ke dalam hati kita sendiri. Yakin, siap Ibu? Siap. Pak, sekarang yakini saja semuanya all is well.
baik-baik saja. Allah tidak akan meninggalkan panjenengan. Allah tidak benci sama panjenengan. Kalau panjenengan sholatnya baik, tidak pernah melakukan keburukan yang besar, terus dikasih ujian sama Allah, Allah nggak meninggalkan panjenengan. Allah bersama Allah. Kalau udah mentok-mentok, Allah tolong kok. Buktiin aja. Allah apa? Tolong. Tolong. Yakin 100 Allah sesuai prasangka. Hambanya. Maka orang yakin energinya besar, Bu. Nggak ada kekhawatiran. Karena orang yang tidak yakin itu akhirnya energinya cuma 50% terpakai untuk usaha. Ya 50% habis karena apa? Khawatir. Khawatir. Yang berapa, Bu, tadi? Dua sekarang Masih kedua? Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menghilangkan keraguan agar kita bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bertemu dengan orang-orang yang sudah usul. Sudah sampai. Gimana cara tahunya? Itu ya, sudah. Ya. Minimal begini Bapak Ibu, karena terkadang memang mastur, terkadang memang tersembunyi dan memang menyembunyikan diri orang-orang seperti itu. Intinya begini Bapak Ibu, dengarkanlah orang-orang yang memberikan nasihat baik. Entah dia pakai peci seperti saya, entah dia nggak pakai peci, entah dia kawasan, entah dia cuma koloran, tolong dengarkan. Intinya begitu ya. Jangan dilihat bahwa seseorang itu baru didengarkan kalau dia pakai apa? Peci sama sorban. Belum tentu. Maka siapa saja yang memberikan kebaikan pada kita, tolong dengarkan. Ya, karena terkadang mohon maaf mereka itu memang menyembunyikan diri, tidak mau di. Ya. Nanti Bapak Nani. Ada? Bapak Nani. Yang kejadian itu loh. Oh, janji diantaranya. Mana ini? Diantaranya. Tapi nggak harus ke dia, Bu. Di sini juga banyak. Ada Pak Ono. Ada. Oh enggak. Kalau saya nggak masih dulu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Dicari. Ya, kalau ada orang-orang yang ngasih nasihat, terima dulu aja. Siapapun itu. Itu caranya ya. Karena memang sulit kita untuk menemukan dengan menduga-duga. Kayaknya ini kita bisa. Biarkanlah kita membuka diri kita dan mohon kepada Allah, ya Allah temukan hamba dengan orang yang akan membuat saya bisa bertemu dengan Engkau. Bisa jadi dia tidak pernah membuka dirinya, bahkan dia mungkin teman kita biasa. Tapi saat dia datang pada kita, dia mendoakan kita, ya Allah, izinkan dia mengenalmu. Saya begitu ya. Bisa dipahami Bu, Pak? Saya tidak akan ngasih petunjuk ini sini, takutnya saya salah malah. Misalkan Pak dekati Pak Budi, takutnya saya salah. Biarlah Pak Budi ngasih nasihat. Jadi kalau ada nasihat, tolong dibuka telinganya. Mudah-mudahan itu adalah petunjuk agar kita bisa usul. Ada nih. Gimana kalau kita misalkan datang ke para mursyid thariqah, boleh? Silakan. Karena kalau mursyid thariqah memang biasanya tidak sembarangan jadi mursyid. Tidak bisa ngangkat sendiri jadi siapa? Mursyid. Dua mursyid tidak bisa. Pasti ada hal-hal yang memang diberikan dan akhirnya diakui oleh semua. Boleh kalau kita mau ke mursyid thariqah, ketemu beliau, minta nasihat. Kalau yang paling mudah ya para mursyid. Nah, ada mursyid thariqah misalkan di Semarang banyak. Tidak dimauan. Saya kalau panjenengan memang ingin segera berusul pada Allah, ya tidak minta gimana caranya usul, pokoknya ikuti aja amalannya, nyambung aja. Nah, yang paling mudah sebetulnya yang paling mudah berangkat Bu. Kemana?
ke rumahnya Allah. Berangkat kemana? Rumahnya. Mana rumahnya Allah? Hati kita. Ya Baitullah, ya umroh haji. Tapi harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, udah ketemunya apa? Rumahnya, nggak ketemu pemilik rumah. Yang paling mudah. Baik. Yang ketiga begitu ya. Yang keempat sekarang Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa Allah selalu menyampaikan kepada kita qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka insya Allah orang yang khusus itu adalah dia yang selalu mensucikan dirinya. Selalu mensucikan dirinya, berarti dia itu suci apa tidak? Tidak. Tapi karena dia sadar, maka hobinya mensucikan diri, nyuci tiap hari. Betul. Ibu nyuci tiap hari enggak? Enggak. Kita lihat tangannya ya. Kalau tangannya pada, nah, nyuci itu, mensucikan diri itu, berarti kita sadar bahwa kita ini bukan orang yang suci, maka harus disucikan. Itulah orang-orang yang insya Allah bersih. Tidak ada di dalam dirinya perasaan bahwa dia bersih. Jadi orang yang khusus itu nggak merasa dirinya bersih. Semakin kesini semakin dia paham aib-aibnya. Bahkan dibukakan semua aibnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak pernah berpikir aib orang lain. Aib sendiri banyak kok. Kayak begitu ya. Sehingga dia kesibukannya cuma satu, adalah membersihkan dirinya. Dawamil wudhu di antaranya. Dawamil wudhu. Kita mendawamkan apa? Aduh. Ada nggak alam semesta yang tidak memberi? Tidak ada. Semuanya memberi. Harimau, ular, semuanya, karena mereka menjaga ekosistem alam. Agar nggak terlalu banyak hama ya, agar tikusnya nggak terlalu banyak, tadi kasih ular. Subhanallah. Semuanya jadi tarian alam semesta itu apa? Memberi, menolong. Jadi apa yang disebut menari dengan tarian alam semesta itu? Pada dengan mindsetnya cuma satu, jadilah penolong, jadilah pemberi. Ya. Jadi apa? Disinilah sebetulnya awal kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Jadi naik langsung energi kita lurus sampai kepada cinta kasih. Kenapa? Karena pikiran kita cuma satu adanya, nulung. Menolong. Memudahkan orang lain, memudahkan orang lain. Kalau bisa saya mudahkan, kalau bisa saya mudahkan, kalau bisa saya tolong, kalau bisa saya tolong. Itu. Kalau nggak bisa dengan apa namanya tangan saya, dengan lisan saya. Kalau nggak bisa dengan saya, dengan hati saya. Artinya kita sembunyikan bahwa saya diam-diam mendoakan panjenengan, misalkan itu. Saya diam-diam mendoakan kamu, tapi saya diam-diam saja. Itu cara nolong. Kenapa? Karena kalau tidak diam-diam, artinya doa kita agak kurang dikabul. Karena jaminan Allah itu mengabulkan doa sahabat itu kalau sahabatnya itu doanya diam-diam. Padahal kita pengen nolong, nggak bisa nih nolongnya dengan uang, nggak bisa bu, aduh bentar nih bu, kalau bisa bu pinjam saya uang. Berapa? Ya 50 juta. Alhamdulillah bu, alhamdulillah saya juga punya utang 50 juta bu. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita menangis bu yuk. Tapi dalam hal itu hati kita diam-diam doain dia, ya Allah berikan dia kemudahan untuk menyelesaikan hutang. Itu namanya menolong. Ya. Ya kalau kita punya kemampuan ya kasih bu. Tapi kalau nggak punya, sebaliknya bu, kalau kita ini menarinya berlawanan dengan alam semesta, siap-siap kita turun energinya. Bahkan sampai energinya, mohon maaf, syaitan. Kita berada di alam neraka. Munculnya apa di antara makhluk-makhluknya? Makhluk-makhluknya berupa satu kerakusan,
bangga diri, menyalahkan orang lain, menikam, iri dengki. Nah, kalau kita selalu menarinya berlawanan hasil, ketemunya orang-orang begitu, orang-orang yang nyakiti kita, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, ketemunya obrolannya kayak gitu. Asem, orang itu tak santet. Iya benar, santet gue mas. Nah ini berarti kita berada di bawah ini. Nyambung, ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita menarik tanpa sadar tuh bahwa siapa orang begini? Orang yang pengennya ditolong, pengennya diperhatikan. Tolong perhatiin saya, tolong layani saya, tolong hormati saya, tolong cintai saya. Nah kan kita minta tuh, kira-kira kan manusia itu suka lupa. Ya nanti saya perhatikan. Ternyata ibu sudah siap-siap, wajahnya sudah berbunga-bunga. Ya Allah, besok pulang tahun saya ya. Kira-kira suami saya ngasih kejutan apa ya? Wah sampai sekarang kayaknya pura-pura nggak tahu ya. Kayaknya dia mau ngasih kejutan. Ternyata betul bu, suami kita diam sampai seminggu diam. Waduh, kira-kira sakit hati nggak bu? Nah, tapi kayaknya kayak marah. Wah. Kalau kita pingin diperhatiin sakit hati. Kalau pengen diperhatiin, kok bisa ya dia nggak perhatian sama saya? Pada setiap dia ulang tahun saya perhatiin loh. Nah, itu akhirnya kita gerakannya ke bawah. Munculnya apa? Tadi munculnya energinya kesel, putus asa, marah, kecewa, suudon, akhirnya merasa diri rendah. Iya memang saya nggak berguna buat dia. Apaan lah saya buat dia, nggak penting banget saya buat dia. Dia mah lebih mementingkan anaknya daripada saya. Tuh langsung ke sana. Kayaknya juga kalau saya pergi nggak apa-apa, dia mah nggak butuh saya. Nah langsung ke sana. Itu adalah apa? Sudah di bawah tuh kita. Sudah di bawah. Boro-boro kita bisa ngasih energi, malah kita nyerap energi orang lain. Ibu pengen jadi penyerap apa pembagi? Pembagi. Kalau pembagi, kita harus jadi penolong. Siapa benar? Siapa benar? Ini al-alawiyin amalannya. Ini namanya bukan zikir amalannya. Amalannya amal. Apa? Amalan menolong. Mindset kita no. Mana bu? Mau jadi penolong betul? Oh, kalau penolong mohon maaf, saya tanya. Mana yang dipilih? Mencintai apa dicintai? Mencintai. Yakin? Mencintai. Menyayangi, disayangi? Menyayangi. Memahami atau dipahami? Memahami. Melayani apa dilayani? Melayani. Memijitin apa dipijitin? Memijitin. Siapa? Saya dipijitin ya? Dia nggak mijitin. Kan itu orang. Dulu kalau mananya? Suara. Masalah. Jadi posisinya ibu bapak yang dirahmati Allah, kita mindset kita cuma satu, apa? Menolong. Sejalan dengan alam semesta. Inilah zikir alam semesta. Ikuti tawafnya alam semesta. Nulung. Insya Allah bahagia. Insya Allah tenang dan tiba-tiba muncul sukacita. Maksudnya kita level ke sana, level sebagai seorang yang Cinta kasih. menafkah. Ini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Siap menolong saya bu? Pulang ke rumah langsung posisi seorang penolong. Udah, kalau usah mikir dicintai sama suami, cintailah suami. Love you full pokoknya suami. Udah. Pokoknya love you full lah, apapun pokoknya full. Nanti insya Allah tiba-tiba hati kita damai dan tenang. Ya? Alhamdulillah. Sampai makan jupul lah. Boleh bu, boleh. Sama suami boleh. Nah, kira-kira terus ibu kenapa? Disuruh ustaz. Nggak terani ya. Ibu sudah zuhur ya. Kalau ada yang tanyakan nomor 1 atau 2.